Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sahabat pemuba. Hari ini cuaca sedang hujan besar. Mudah-mudahan suara Kaumi tetap jelas ya di video ini. Baik, adik-adik kita lanjutkan. Kaumi akan menjelaskan konsep geometri dua dimensi. Nah, kita sekarang akan memasuki konsep keliling. Pertemuan sebelumnya dilihat lagi videonya ya mengenai sifat dari geometri dua dimensi. Nah, ini ya. Ini kita akan membedah dulu konsep keliling itu seperti apa agar adik-adik tidak bingung untuk menghafal rumusnya. Ya, jadi ada yang namanya MATHEC, peta rahasia keliling bangun datar. Jadi kita stop ya, kalau keliling itu stop menghafal 8 rumus semua bangun datar yang berbeda ya. Pahami satu konsep atau satu jalan pintasnya. Karena biasanya soal-soal ujian itu tingkat tinggi adik-adik ya, bahkan ada bangun datar yang digabung-gabung gitu ya. Nah, kalau adik-adik lihat dari gambar ini ya, di sini ada apa ya, jalur jarak antara jarak di sebuah daerah area gitu ya, jalur keliling. Nah, keliling itu konsepnya apa sih? Ya ini tadi ya, mengelilingi. Nah, ini ada hutan lingkaran ya, kemudian ada danau persegi panjang misalnya ya. Nah, masalah utamanya terlalu banyak rumus adik-adik ya, sehingga adik-adik sendiri kebingungan untuk menghafal rumus-rumusnya. Ujian nanti terasa akan menakutkan karena ada kurang lebih 8 bangun datar yang harus dihafalin rumus keliling, belum rumus luasnya gitu ya. Nah, menghafal 8 rumus berbeda membuat otak cepat lelah adik-adik ya. Jadi sering terbalik antara rumus satu dengan rumus yang lain. Bagaimana jika sebenarnya adik-adik tidak perlu menghafal semua rumus ini? Nah, simak terus ya. Oke, keliling itu bukan rumus ya, tapi adalah sebuah perjalanan ya. Jadi keliling itu adalah jarak total perjalanan mengelilingi suatu pinggiran bangun datar. Bayangkan adik-adik sedang berlari mengelilingi pagar sebuah taman. Itulah keliling. Jadi keliling itu adalah jarak atau total jarak yang ditempuh untuk mengelilingi pinggiran bangun ya. Nah, buktinya misalnya kayak gini ya adik-adik ya. Ada datar utuh ya. Bangun datar utuh kita buka nih pagarnya yang dipagari ya. Kita buka pagarnya. Nah, pagarnya ini diukur pada sebuah penggaris panjang. Nah, jadilah satu garis panjang. Jadi, keliling itu hanya sebuah garis lurus ya, ya. Makanya kenapa dijumlah-jumlah. Jadi, sisi-sisinya dijumlahkan ukurannya. Nah, itulah keliling, ya. Oke, sekarang kita bangun dulu peta logika bangun datar ya. Kemarin kita sudah bikin peta keluarga bangun datar ya, di mana kalau Kaumi sekarang membuat keluarga si bebas itu ada segitiga dan trapesium ya. Si kembar 4, si kembar 4 itu ada persegi ya, persegi dan belah ketupat ya. Ada persegi dan ada belah ketupat. Kalau si bebas itu ada yang namanya trapesium. Nah, ini pengelompokan atau keluarga bangun datar berdasarkan kelilingnya ya. Dan segitiga. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah si kembar dua pasang. Si kembar dua pasangnya ada 3 sekarang kalau di dalam keliling ya. Ini ada layang-layang, kemudian ada jajar genjang, dan ada persegi
panjang ya. Oke. Yang terakhir adalah si melengkung, yaitu apa? Lingkaran ya, lingkaran si melengkung. Jadi 8 bangun datar cukup 4 pola logika aja yang adik-adik hafal ya. Oke, kita jelajah satu persatu ya adik-adik ya. Oke, keluarga satu si bebas. Si bebas ini adalah bangun dengan sisi yang panjangnya berbeda-beda. Ya, aturan mainnya tidak ada jalan pintas, jalan saja dan tambahkan semua langkahmu. Jadi kenapa segitiga dan trapesium ini dibilang si bebas? Karena ternyata ukurannya belum tentu harus teratur, belum tentu segitiga sama sisi terus, belum tentu trapesium siku-siku terus sih. Karena ini si bebas ya, anggota keluarganya segitiga dan trapesium, kita bedah segitiga dulu ya. Oke, segitiga di sini ada yang namanya apa ya? Hmm, Garis merah nih, adik-adik lihat ya, garis merah, garis yang biru, ya, garis yang kuning. Jadi diwarnai gitu ya. Biasanya di buku-buku suka dikasih simbol, yang merah itu simbolnya A, terus yang kuning itu B, misalnya ya. Yang biru ini C, sehingga total lingkarannya adalah A tambah B tambah C. Tapi ingat ya, adik-adik nggak perlu ngapalin A tambah B tambah C-nya. Yang penting apa? Jumlahkan semua sisinya. Selesai, gitu ya. Jadi nggak usah ngapalin, oh segitiga sama sisi berarti 3S. Oh, segitiga sama kaki berarti 2S ditambah apa gitu ya. Sisi yang lainnya apa dibilangnya. Nah, itu ya, jadinya bingung, terjebak sama hafalan rumus. Padahal sebetulnya jumlahkan aja semua sisi-sisinya. Tapi ingat, segitiga itu sisinya ada 3. Jadi pastikan adik-adik tahu dulu ukuran 3 jenis sisinya. Ya. Oke, yang kedua adalah trapesium. Trapesium juga sama adik-adik ya. Nah, ini Kak Umi kasih warna ya. Ada yang sisi atas warnanya ungu. Sisi kanan ya, ini merah muda atau pink. Sisi, oh ini bukan yellow ya, ini hijau ya, green ya. Sisi hijau dan juga sisi orange ya, orange. Oke, sisi orange ini yang sisi kiri ya. Pemetaannya apa? Ya udah, sisi-sisinya jumlahkan ya. Semua sisi berbeda, jumlahkan semua sisinya. Udah, sama ya kayak segitiga ya. Kalau segitiga kan ada 3 sisi, kalau trapesium ada 4 sisi. Jadi adik-adik nggak usah pakai simbol A, B, C, D ya. Kalau adik-adik SD belum belajar aljabar, cukup jumlahkan aja sisinya. Nah ini keluarga satu ya, keluarga si bebas, tidak ada formulanya ya. Oke, yang kedua, nah ini baru keluarga si kembar 4, bangun yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ada 2, ada persegi dan ada belah ketupat. Karena ada 4 jalan yang ukurannya sama panjang, ya, kita bisa pakai jalan pintas perkalian. Perkalian itu apa? Penjumlahan berulang, ya. Nah, kenapa ini bisa dipakai penjumlahan berulang? Karena ini memiliki sisi yang sama, 4 sisinya sama. Kita lihat persegi. Persegi kan sisinya sama ya. Sisi satu, sisi dua, sisi tiga, sisi empat ukurannya sama. Nah, makanya suka persegi itu disimbolkan sisinya itu S ya. S, S, S nih. Karena S-nya itu ukurannya sama, ingat konsep penjumlahan berulang. Ada berapa di sini S-nya? Ada 4. 4 kali S-nya. Maka rumusnya kalau persegi itu adalah 4 kali sisi.
Angka 4 di rumus itu bukan kebetulan ya, tapi sisinya ada 4. Ingat ya, kalau perkalian itu gimana? Misalnya ada 2 kali 3, artinya apa? 2 kali tiganya, berarti 3 tambah 3, gitu ya. Oke, next. Sekarang belah ketupat. Sama, belah ketupat juga sama. Walaupun sudutnya berbeda, ya tidak selalu 90 derajat, belah ketupat punya jenis sisi yang sama dengan persegi. Ya, pinggirannya tidak bertambah panjang, gitu ya. Logikanya belah ketupat adalah persegi yang dimiringkan. Enggak, tapi tidak gini nih. Persegi adalah belah ketupat yang ditegakkan, tapi tidak semua belah ketupat itu persegi. Nah, kita lihatnya dari sudut sisinya ya, maka boleh kalau dilihat dari sisinya, rumus pintasnya adalah sama dengan persegi, yaitu 4 kali sisi. Beda bentuk, tapi logikanya sama, maka rumusnya sama. Nah, ini boleh adik-adik ngapalin pakai rumus ya, untuk keluarga si kembar 4. Next, keluarga ketiga, si kembar dua pasang itu berarti ada dua ya, kayak kaki kiri dan kaki kanan, sepatu kiri, sepatu kanan, kaos kaki kiri, kaos kaki kanan. Itu disebutnya satu pasang ya. Si dua pasang ini ya, si dua pasang ini ada dua sisi panjang ya, ada dua sisi yang pendek gitu ya. Nah, aturan mainnya itu ya, dua sisi panjang dan ada dua sisi pendek. Dua sisi panjang yang kembar, ada dua sisi pendek yang kembar sama panjang. Kita jumlahkan dulu dua sisinya, ya, yang kembarnya itu, gitu. Oke, nah anggota keluarganya apa nih? Si kembar dua pasang ini ada persegi panjang, ya, punya sisi panjang dan sisi lebar, ya. Nah, jajar genjang juga sama, punya sisi panjang dan sisi yang pendeknya, ya. Begitupun layang-layang punya sisi panjang, dua sisi panjang dan dua sisi yang pendeknya, gitu ya. Kita lihat sekarang persegi panjang. Ingat ya, kalau persegi panjang tuh sering nih keluar mengelilingi lapangan basket, mengelilingi lapangan bola, gitu ya. Kita lihat adik-adik, kalau persegi panjang ya, ternyata jalurnya itu kan ada sisi panjang ya. Ada sisi panjang, dua sisi panjang dan ada dua sisi yang pendek. Dua sisi yang pendek ini biasanya disimbolkan sebagai L. Kenapa enggak P? Karena sudah ada simbol panjang P ya. Jadi di dalam aljabar kalau ada dua kode yang sama huruf depannya berarti harus ngalah salah satunya gitu ya. Oke, berarti tinggal jumlahkan aja ya. Berarti panjang tambah panjang ya, lebar tambah lebar ya. Nah, kalau kayak gini, berarti ingat konsep perkalian. Dua kali panjangnya, berarti dua kali P ditambah dua kali L. Atau kalau adik-adik SMP nih ya, ini kan kayak gini ya, kelompoknya panjang tambah lebar, kita jumlahkan. Ya, kemudian panjang tambah lebar. Nah, ini juga konsep perkalian ya. Ada berapa panjang tambah lebar yang dijumlahkannya? Ada dua ya. Satu, dua. Maka bisa ditulis dua kali panjang tambah lebar. Gitu ya. Tapi kalau adik-adik lupa rumus, udah jumlahkan aja sisi terluarnya. Gampang kok keliling. Aduh, aku nggak apa rumus sih PL apa belum nanti ini pusing ya ceritanya. Jumlahkan aja sisi-sisinya ya. Jangan dibikin rumit ya. Ingat konsep keliling adalah perjalanan batas sisi terluar dari bidang atau bangun datar ya. Nah, jajar genjang juga sama ya. Jajar genjang adalah persegi panjang yang tertiup angin.
Jadi miring ya, sisi lebarnya miring nih, gitu. Sama ya. Kalau kita nyebutnya ini panjang, dan ini adalah sisi miringnya atau lebar, boleh ya? Boleh aja. Masuk akal adik-adik aja. Tapi ingat nanti beda lebar dengan konsep tinggi di jajar genjang ya. Maka rumusnya sama aja, 2 kali panjang atas ya dengan panjang sisi miring. Sama aja ya. Sama, cuman bedanya alas alas dan atasnya itu P-nya itu sama ya, atas dan bawah. Kemudian sisi miringnya itu lebarnya itu sisi miring kalau dijajar genjang. Gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang layang-layang juga ternyata satu keluarga di konsep keliling ya. Sama-sama punya sepasang sisi yang sama panjang ya. Adik-adik mau namainnya apa? Oh, ini yang P aja boleh nggak, Kaumi? Boleh ya. Ini L boleh nggak? Boleh. Simbol tuh bebas ya. Mau A boleh. Nah, nggak harus A dan B yang dihafalkan. Adik-adik percuma hafal A dan B, tapi nggak tahu posisi A dan B-nya di mana ya. Yang harus dihafalkan, yang harus dipahami, dikuasai adalah konsepnya. Bahwa layang-layang itu satu rumpun dengan persegi panjang, satu rumpun dengan jajar genjang. Maka kelilingnya tinggal sama-sama aja 2 kali panjang tambah lebar. Ya, sampai sini. Silakan ya dicerna dulu ya. Oke, nah terakhir adalah level final. Si melengkung. Lingkaran. Lingkaran tuh berdiri sendiri ya. Keluarga keempat nih. Bagaimana cara menghitung langkah jika tidak ada garis lurus? Kan ini nggak ada garis lurus. Kata Kak Umi tadi katanya keliling itu adalah panjang garis lurus ya. Nah, solusinya kita tidak bisa memakai penggaris biasa. Kita membutuhkan yang namanya tali ya. Tali atau kalau di sini roda raksasa. Dengan cara apa? Nah, biasanya kalau roda raksasa ini ya, di sini kita tandai dulu nih, gitu ya, titik bawahnya. Lalu kita putar, kita gelindingkan ya lingkarannya sampai si roda titik bawahnya berada di posisi yang sama. Nah, ini jadi kelilingnya yang mana? Kelilingnya adalah jarak antara titik awal ke titik akhir. Itu kelilingnya, ya. Atau adik-adik bisa juga menggunakan tali ya, menggunakan tali, ada lingkaran. Adik-adik pakai tali ya, tali warnanya bebas ya. Talinya, misalnya ini talinya tali yang warna kuning misalnya ya. Nah, talinya dikelilingkan dulu ke lingkaran ini. Kemudian nanti ada penggaris ya, ada penggaris. Si talinya diukur pakai penggaris ya. Nah, itu biasanya dengan cara manual. Nah, tapi karena memang bentuknya seperti ini, dibuatlah sebuah percobaan adik-adik. Dibuatlah sebuah percobaan kalau lingkaran ini, nah ini rahasia Pi ya. Waktu tanggal 14 bulan Maret, itu kita ada Hari Matematika Internasional disebutnya Pi Day ya. Karena Pi itu ternyata adalah sebuah angka konstanta untuk menghitung keliling lingkaran, ya. Nah, kayak gini nih logikanya ya. Jika kamu mengambil garis tengah diameter, dia akan selalu muat 3,14 kali, ya, di dalam lintasan keliling. Jadi, rumus keliling lingkaran itu pi kali diameter atau 2 pi r, di mana pi-nya itu adalah 3,14 ya, bukan 3,14 ya bacanya ya. Karena 1 dan 4-nya ini adalah bilangan per puluh dan peratus desimal. Nah, kemudian bisa juga pi-nya itu adalah 22/7 gitu ya. Nah, ini adalah peta konsep dari keliling.
Ada apa? Si bebas. Si bebas itu tadi ada segitiga dan trapesium ya. Nih, kami tambahkan di sini. Jumlahkan aja semua ya. Kemudian si kembar, kembar 4 itu ada persegi dan belah ketupat, 4 kali sisi kelilingnya. Kemudian ada si kembar 2 pasang, ada jajar genjang, ada apa lagi? Persegi panjang dan ada layang-layang. Maka kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar atau 2 kali sisi yang atas dengan sisi yang miring ya. Dan si lengkung. Si lengkung ini berarti rumusnya pi kali diameter. Diameter itu apa adik-adik? Garis tengah ya atau 2 pi R. R itu apa? Jari. Jari ya. Jari-jari itu setengahnya diameter ya. Oke, nah ini senjatanya nih di ujian. Awas jebakan ya adik-adik ya. Keliling hanya di pinggir luar ya. Garis yang ada di dalam bangunan itu tidak dihitung. Ini sering sekali terjebak nih kalau ada soal gabungan kayak gini ya. Misal, misal ada gini nih adik-adik ya. Ada, nah kayak gini ya. Satu ini, satunya lagi gini. Oke, ini panjangnya 14 ya. Lebarnya 7. Ini juga sama, 14 dan 7. Pertanyaannya, ini bangunan satu, bangunan 2. Mana yang lebih panjang kelilingnya? Ada yang tahu? Mana yang lebih panjang kelilingnya? Iya, jawabannya adalah kedua-duanya sama panjang. Kenapa coba? Karena lihat di sini ya, yang satu ini kan dijumlah-jumlahkan sisinya. Satu, dua, tiga, dan setengah keliling setengah lingkaran. Yang dua juga sama. Satu, dua, tiga, dan setengah lingkaran. Jadi sama. Sama-sama capek kalau jalan ya. Karena jaraknya sama. Jangan terjebak sama gambar. Keliling itu sering ketuker ya. Kalau luas beda lagi. Nanti kita akan mempelajari luas ya. Oke, itu semua keliling adalah perjalanan. Mulai sekarang adik-adik bukan menghafal, tapi sedang memetakan jalan. Ya, selamat ujian adik-adik. Nah, ada soal nih buat adik-adik ya. Silakan di screenshot. Ada 5 soal buat adik-adik kelas 6 SD dan ada 5 soal buat adik-adik kelas 9 SMP. Dikerjakan ya, dan jangan lupa rangkuman serta jawabannya dikumpulkan ke kajian. Oke, silakan di screenshot dulu. Bisa ya, dari sini ya. Oke, jadi keliling itu bukan untuk menghafal rumus. Oke, adik-adik, sesi geometri keliling bangun datar selesai sampai di sini. Next, kita akan masuk ke video menghitung luas, konsep luas bangun datar. Banyak ya geometri ini ternyata bahasannya ya adik-adik, tapi tetap semangat, pastikan terus mengikuti video ini dan di kelas fundamental. Semangat, sukses terus. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.